berpegang kepada sunnah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dia harus mengikuti akhlak Nabi. Dia harus menjadi contoh, akhlaknya harus menjadi baik. Sebab Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Makanya orang yang berpegang pada sunnah harus mempunyai akhlak yang baik. Nggak boleh akhlaknya buruk, baik tentang perkataan maupun perbuatan. Dia akan jadi contoh. Sebab yang banyak memasukkan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua. Yang pertama akhlak yang mulia, yang kedua takwa kepada Allah. Makanya antum usahakan, kalau kita mengikuti akidah yang hak, akidah yang benar, manhaj salaf, maka usahakan akhlak kita baik. Jadi akhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya, rububiyah, uluhiyah, semua sifat, akhlak kepada Rasulullah, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, membenarkan yang beliau sampaikan, kemudian kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Akhlak kepada istri-istri Nabi dan sahabatnya nggak boleh kita cela. Akhlak kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, kita hormati mereka, nggak boleh kita mencela, mencaci maki mereka. Akhlak kepada orang tua kita wajib berbakti pada orang tua. Akhlak kepada istri, kita wajib berbuat baik pada istri, bertanggung jawab pada istri kita, mendidik dengan cara yang baik. Wastausu bin nisa'i khairan, wasiatkan kepada istri kamu dengan cara yang baik. Akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sanak famili. Jadi akhlak itu penting dalam Islam ini, mempunyai timbangan yang berat pada hari kiamat. Jadi orang yang berpegang pada sunnah, dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Yang kelima, fawaid berpegang pada sunnah. Orang yang berpegang pada sunnah akan menjadi orang yang adil dan tidak gulu dan tidak berlebihan. Orang yang berpegang pada sunnah, dia akan bersikap adil. Sebab Allah menyuruh kita menjadikan apa? Allah menyuruh kita untuk agar kita menjadi orang yang adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, umat yang baik, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Tidak gulu, tidak berlebihan. Banyak orang yang tidak berpegang pada sunnah gulu berlebihan, hatta kepada Nabi, sampai Nabi disembah, sampai Nabi disamakan dengan Allah. Karena apa? Karena nggak berpegang pada sunnah, berlebihan. Kalau orang berpegang pada sunnah, dia akan adil, nggak berlebihan. Kepada guru juga nggak berlebihan, tidak berlebihan. Sebab banyak orang sesat itu karena mereka gulu kepada gurunya, mengagungkan gurunya, sampai menyembah gurunya, sampai sujud kepada gurunya. Dia sampai cium tangannya, cium kakinya. Itu gulu. Nabi nggak pernah ngajarkan demikian. Nabi ketika sahabat datang, ketika Nabi datang, sahabat sedang duduk, mereka berdiri, Nabi tidak mau dihormati dengan berdiri. Nabi datang, sahabat berdiri, Nabi nggak mau, suruh duduk. Nabi nggak mau dihormati dengan berdiri. Sampai ketika Nabi dikatakan, anta sayyiduna, engkau sayyid kami. As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu Allah. Sampai Nabi mengatakan, qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Ucapkan kalimat yang wajar, jangan kamu diseret oleh syaitan. Betul-betul Nabi menjaga jangan sampai orang gulu pada beliau. Sampai Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasul, faqulu Abdullah wa Rasulullah. Janganlah kalian memuji dan menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Panggillah hamba Allah Rasulnya. Dan makanya orang yang berpegang sunnah, dia akan adil. Dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak juga menyia-nyiakan. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang berpegang pada sunnah akan membawa kepada kasih sayang dan lemah lembut. Perhatikan, orang yang berpegang pada sunnah ini, dia akan kasih sayang dan lemah lembut, tidak kasar. Kadang-kadang orang menganggap kalau berpegang teguh kepada sunnah, semakin keras kita kepada orang, semakin kuat sunnahnya. Tidak benar.
Kita diajarkan oleh Rasulullah berlaku apa? Lemah lembut. Lemah lembut. Bukan kasar, bukan keras. Kalau kita tegas nggak ada masalah, bukan keras. Kita tegas. Ini hak, ini batil. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Harus tegas kita. Nggak ada kompromi, nggak ada toleransi. Tapi kepada orang bersikap, kita harus lemah lembut. Lemah lembut, benar. Ajak mereka dengan cara yang lemah lembut. Kita lihat contoh, ya. Nabi SAW ketika ada orang Badui baru masuk Islam, datang ke masjid, kencing di masjid. Bagaimana sikap sahabat? Akan dipukul orang itu oleh sahabat. Kata Nabi, la tuzrimu, jangan kamu pukul dia, jangan kamu serang dia, biarkan dia kencing sampai selesai. Selesai dia kencing dalam masjid. Kata Nabi, ambilkan air, 1 ember, siram. Kenapa Nabi larang? Sebab dia tidak tahu bahwa ini masjid, nggak boleh kencing dalam masjid. Yang kedua, kalau itu dilarang, nanti kencingnya akan cecer ke semua bagian masjid. Kalau itu dilarang, nanti akan membuat dia sakit dan yang lainnya. Atau bisa juga dia nggak mau masuk Islam. Karena apa? Kok dalam Islam saya kencing nggak boleh, dipukul. Makanya jangan kamu pukul, kata Nabi. Biarkan dia, tahan. Sampai disuruh ambilkan air 1 ember. Kemudian Nabi jelaskan setelah itu, ini masjid, nggak boleh kamu kencing dalam masjid. Diucapkan kalimat yang baik oleh Nabi SAW sampai orang ini faham. Contoh yang lain lagi. Ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami baru masuk Islam, dia mengucapkan kalimat yarhamukallah. Ada sahabat bersih, dia ucapkan yarhamukallah. Sahabat suruh diam, dia ngomong lagi, kenapa kamu menepuk apa? Pahanya supaya aku diam. Muawiyah ngomong dalam sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yaslu syai' min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya ini salat, enggak boleh perkataan manusia, tasbih, takbir, baca Al-Qur'an. Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku tidak menemui seorang yang mengajarkan yang lebih baik dari Rasulullah. Dia tidak memukul aku, dia tidak membentak aku, dia tidak menghardik aku. Sehingga dia terima Islam ini dengan sempurna. Jadi pada orang-orang yang baru dengan lemah lembut. Saya ambil contoh yang lain. Yang Nabi juga keras pada tempatnya. Apa? Ketika ada orang yang pakai cincin emas, laki-laki hukumnya haram pakai emas. Laki-laki haram pakai sutra. Emas dan sutra halal untuk wanita, haram untuk laki-laki. Ketika dia pakai emas, disuruh buang oleh Nabi, buang. Apakah kamu akan meletakkan api neraka? Keras Nabi. Dibuang oleh Rasulullah. Dia disuruh orang itu membuang. Jadi lihat orangnya, karena orang itu paham, sudah tahu tentang Islam, tentang larangan itu. Contoh yang lain lagi, ketika ada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia sudah tahu hukumnya, bahwa hukumnya wajib, dia tidak mau sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Laki-laki yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Mereka dengar azan tapi mereka nggak datang, aku akan bakar rumah mereka, kata Rasulullah. Keras. Jadi lihat tempatnya, adil, dan Nabi juga lemah lembut pada tempatnya dan keras pada tempatnya. Ini manfaat berpegang kepada sunnah. Nggak disamakan semua orang dengan satu. Penegurannya sama, tidak, beda-beda. Kemudian yang ketujuh, manfaat berpegang pada sunnah, bahwa dengan berpegang kepada sunnah akan terpelihara dari perpecahan. Akan terpelihara dari perpecahan. Seperti hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian selanjutnya, orang yang berpegang teguh pada sunnah akan terpelihara dari bid'ah. Akan terpelihara dari bid'ah. Dengan kita berpegang pada sunnah akan terpelihara dari bid'ah. Yang kesembilan, orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan selamat dunia dan akhirat.